wabarakatuh. Shalom, damai di hati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kerukunan. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat untuk menerima pelajaran pada saat ini. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Materi kita minggu lalu berbicara tentang sejarah. Saat ini kita akan berbicara tentang latar belakang sejarah, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara, pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945, susunan anggota PPKI yang terdiri dari Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta, anggota terdiri dari Dr. Rajiman Weddiodiningrat, Profesor Supomo, Muhammad Yamin, Pangeran Purboyo, Kiai Haji Wahid Hashim, Dr. Muhammad Amir, selanjutnya adalah Tengku Muhammad Hasan, Latu Heri Heri, I Gusti Ketut Puja, A.A. Hamidan, R. Otto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, R. Panji Suroso, M. Sutarjo, Karto Hadi Kusubu, Insinyur Raden Suseno, Sam Ratulangi, selanjutnya adalah Andi Pangeran Petarani, Yap Chuan Bing, Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Ahmad Subarjo. Awalnya PPKI memiliki tugas untuk menyiapkan kelengkapan-kelengkapan bagi negara Indonesia. Kelengkapan negara itu termasuk adanya Presiden, DPR, serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dijanjikan pada tanggal 24 Agustus 1945 oleh Jepang. Anak-anakku sekalian, tetapi pada kenyataannya
Sebelum melaksanakan tugas, ternyata bangsa Indonesia mendapatkan momentum yang sangat luar biasa, di mana negara Jepang dibom atom, tepatnya di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kedua kota ini dibom atom oleh negara Amerika Serikat. Akibatnya, negara Jepang kehilangan kekuatan militer yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena kedua kota ini merupakan kota pertahanan dari Jepang. Anak-anakku sekalian, pada akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu, dan inilah adalah momentum yang sangat luar biasa yang harus segera diambil oleh bangsa Indonesia. Momentum inilah yang mendorong bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena didasari dengan semangat para pemuda, para pemimpin bangsa yang bersepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Anak-anakku sekalian, penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, sehari kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan keputusan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Melantik Presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. 3. Membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang tugasnya adalah membantu Presiden untuk sementara waktu sampai dibentuknya lembaga-lembaga negara. Kita masuk pada sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI memiliki sistematika yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan revisi dari Piagam Jakarta. Isinya adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anakku sekalian, apa perbedaannya dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter? Terdapat pada sila pertama. Kalau di Piagam Jakarta ditulis yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Adik-adik sekalian, setelah menjelaskan tadi, Ibu ingin memberikan Anda tugas. Yang pertama, 1. Tuliskan secara lengkap sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen sebanyak 4 kali, yang terdiri dari A. Pembukaan, berapa alinea dia. B. Batang tubuh yang terdiri dari bab per bab, berapa bab, pasal demi pasal, ayat dan aturan peralihan dan aturan tambahan. Nomor 2, tuliskan secara singkat sejarah Hiroshima dan Nagasaki yang dibom atom oleh negara Amerika Serikat yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di bumi Indonesia. Demikianlah pembelajaran kita tentang topik penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada hari ini.
Jangan lupa tugas dikumpul lewat WA Ibu yang tertera di akhir video ini. Terima kasih.